untuk besok paginya. Tapi kalau berangkatnya malam, biasanya datangnya subuh itu. Agak kesulitan kawan-kawan yang baru perdana ke Tembilahan itu istilahnya campnya kemana gitu kan, menjelang keberangkatan dia ke lokasi berikutnya gitu. Karena speedboatnya biasa paling cepatnya itu kan pagi itu jam 8 atau jam 9. Apalagi kalau kayak ke Sungai Buloh, ke Mandah mungkin agak siang sedikit gitu. Jadi agak kesulitan apalagi kawan-kawan kita yang baru ke Tembilahan perdana menjelang keberangkatannya itu dia stay-nya di mana gitu. Nah, kalau kita yang dari Tembilahan sebetulnya bisa-bisa aja sih, cuma paling-paling kita siapkan mungkin bisa ngumpulnya di kantor KPH misalnya. Tapi kadang karena datangnya subuh, agak sedikit kerepotan nanti kawan-kawan yang datang ke Tembilahan. Itu informasi Mas. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Ini infonya bagus sekali, Pak. Jadi, Bapak Ibu, untuk ke lapangan itu kita set di tanggal 18, Bapak Ibu. Jadi, tapi tanggal ST, surat tugas itu dimulai dari tanggal 17, Bapak Ibu. Jadi, di tanggal 17 itu untuk hari Selasa, nah itu tadi kami ingatkan bahwa silahkan Bapak Ibu Ketua Tim itu mengkoordinasikan dengan teman-teman teknis ataupun administrasinya untuk mengatur keberangkatan, jam keberangkatan serta mencari penginapan. Karena desa sudah kita infokan untuk kepada masing-masing tim, nomor Pokmasnya juga sudah ada. Nanti mungkin Bapak-bapak ketua tim ataupun teman-teman admin bisa menghubungi Pokmas setempat. Nanti sebaiknya menginap di mana begitu Bapak Ibu? Apakah ada penginapan terdekat dari desa ataupun menginap di rumah warga. Nah, nanti yang skenario itu nanti kita mohon ini yang mengaturnya adalah ketua tim Bapak Ibu yang mengambil keputusan. Misal kalau memang lokasinya itu terlalu jauh, kan nanti bisa saja yang teman-teman mahasiswanya nginap di rumah warga misalnya Bapak Ibu. Atau yang teman-teman ketua tim nanti menginap di mana gitu Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan diatur untuk ininya, untuk skenario ininya Pak Bapak. Jadi untuk jam tadi juga silakan diatur. Kalau kita 17 itu sudah kita set untuk keberangkatan. Jadi kalau misalnya sebaiknya pagi dari Pekanbaru itu sebenarnya baiknya sih pagi Bapak. Karena nanti biar sore itu sudah sampai di Tembilahan dan penginapan pun juga H-1 atau H-2 itu sudah di booking atau nah itu nanti penginapannya juga eh, diatur juga karena kan ada yang menginap mungkin di penginapan dan mungkin ada yang nginap di tempat warga ataupun nanti ada yang boleh stay dulu mungkin di kantor KPH tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra gitu Pak. Jadi 17 itu kita berangkat, 18-nya baru ke lapangan Bapak. Terima kasih. Iya. Izin Mas Adik, Mas Lagi kalau Mas? nanti ada skenario nginep di perumahan warga, SPJ-nya bagaimana tuh? Oh ya baik Mas. Jadi kalau yang nginap di rumah warga itu ada 30% Mas. Jadi Pagu Riau itu misalnya 852 itu ada 30%. Nah, nanti 30% ini itu sifatnya memang bukan pribadi, Mas. Jadi itu sifatnya untuk tim. Jadi nanti misalnya konsumsi teman-teman, terus nanti kalau nginap di rumah warga apa namanya? Ada membayar untuk warga lah istilahnya. Nah, nanti mungkin bisa diambil dari situ, Mas. Nanti biar teman-teman admin dan eh, enumerator nanti bisa membagi untuk menutup dulu Mas. Tapi kalau misalnya nanti ada sisa segala macam, nah itu silahkan dikembalikan kepada tim. Nanti apakah dibagi bersama atau bagaimana itu kita kembalikan kepada masing-masing tim dan ketua timnya Mas untuk keputusannya. Yang penting nanti untuk biaya-biaya konsumsi dan segala macam nanti diambil dari situ yang 30% kalau ada misalnya gitu Mas. Oke, artinya ketua ndak ngurusin anu ya, hal-hal masalah administratif ndak ngurusin ya. Oh Ada ya, tim sendiri berarti nanti ya. iya paling bantu ini aja sih Mas untuk koordinasi Mas. Ya untuk Dan koordinasi pemesanan hotel sama mengingatkan gitu pemasukan Mas. tadi. Iya. Terus untuk visum Bapak Ibu ini kita ingatkan yang untuk visum itu nanti kita akan kirim format Excel-nya yang sesuai PPK kita. Nah nanti mohon dilengkapi untuk
nanti mungkin kita infokan mana yang harus disiapkan terlebih dahulu dari Pekanbarunya. Itu biasanya atas dan bawahnya sudah dicap dari masing-masing instansi di Pekanbaru. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa boleh dari universitasnya, dari universitasnya masing-masing, dan untuk yang instansi boleh dengan instansinya masing-masing Bapak Ibu. Nanti langsung dicap dan yang menandatangani nanti pejabatnya siapa Bapak Ibu. Itu nanti mohon dipersiapkan. Formatnya nanti kita akan kirim di grup. Mas Adik, untuk visum yang di keberangkatan itu memang mungkin diurusin oleh masing-masing pribadi ya. Tapi bagaimana kalau yang ada di lapangan? Itu apakah ada tim administrasi bagian khusus visum atau tetap masing-masing personal? Oh ya baik Mas, nanti izin Mas, kalau nanti visum itu bisa dikumpulkan ke teman-teman administrasi Mas. Termasuk tadi kelengkapan travel, bukti travel itu dikumpulkan semua di admin. Jadi nanti admin di sini, teman-teman admin dan enumerator nanti akan membantu untuk membantu visum Mas. Visum dan juga dokumentasi transport, misalnya kalau ada sewa motor dan sewa kapal. Nah nanti itu teman administrasi yang akan menyiapkan kalau untuk speedboat itu foto speedboat dan KTP serta kwitansi yang sudah dicap oleh Pokmas dan itu kosong sifatnya Mas. Begitu Mas sudah. Sip, makasih. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau diinfokan kah? Paling kita di sini nge-state Bapak Ibu sebenarnya mulai ini saja sudah bisa sebenarnya mulai mencari info kepada masing-masing Pokmas di desanya masing-masing itu untuk bagaimana akses ke lokasi, terus bagaimana untuk penginapannya, dan bagaimana kondisi pasang surut. Nah, nanti di sini ketua tim yang mengambil keputusan sebagaimana pernah kemarin kita sampaikan bahwa ada pasang surut itu yang sifatnya pagi, ada yang siang dan ada yang malam. Nah, nanti silakan ketua tim di sini yang berperan penuh untuk memutuskan gitu, untuk menentukan bagaimana nanti pengambilan data lapangannya. Untuk info poligon nanti akan kita bagi. Jadi poligon yang misalnya lebih dari satu itu akan kita nomori, akan kita beri nomor. Nah nanti Bapak Ibu silahkan nanti di laporan hariannya bisa mengisi poligon 1, misalnya poligon 2 yang dikunjungi hari itu Bapak Ibu. Izin Mas. Mas Adik. Izin Ya. Mas Adik. Iya Mas, Mas, ini anggarannya sifatnya ad cost atau sudah fix Mas? Ad cost atau apa Mas sudah? Sudah fix, maksudnya kalau ad cost itu kan seumpama ada ombak besar di lapangan, kita nggak memungkinkan untuk menerbangkan drone atau hujan atau bagaimana, terus kita tunda 1 hari besok. Nah, itu bagaimana biayanya? Biayanya ad cost atau yang sudah sesuai SPT saja? Ad cost itu maksudnya fleksibel. Maksudnya fleksibel kalau aja Mas. Fleksibel, berarti kalau Ya. SPT-nya 4 hari, nanti ada halangan cuaca, Ya, bisa berarti bertambah kita Mas. bisa nambah 1 hari gitu ya? Bisa Mas. Oh gitu. Bisa. Nah itu Kondisi untuk ad lapangan. cost-nya berlaku pada saat keberangkatan atau pada saat kita sudah di lokus atau sudah di lokasi. Seumpama kita berangkat hari ini Selasa gitu ya. Terus Ya. kita cari hotel, kita panggil tuh enumerator. Tolong diselesaikan administrasi di hotel ini. Besok kita cari hotel lagi. Nah itu Oh gini Mas. Jadi biasanya kalau gitu berarti kan ini Mas nanti dikondisikan saja Mas, misalnya ke desa itu untuk hari karena pertama keberangkatan itu nginap di hotel. Nah itu nanti ya silahkan tim adminnya menyelesaikan ininya. Nah nanti misalnya hari kedua pas besoknya kan nanti apakah bisa nginap di hotel itu lagi atau nginap di rumah warga nanti dikondisikan aja Mas. Jadi kita di sini fleksibel aja Mas. Kalau misalnya penginapan dan segala macam tuh tetap bisa ditanggung gitu Mas. Karena ST kan masih ST Mas. Misalnya ST-nya nanti kurang ditambah 1 hari itu juga bisa, tinggal sesuai kondisi lapangan saja Mas. Oke, Iya, sip, mantap. Terima kasih informasinya.
Iya, nanti sambil kita juga koordinasikan kepada PPK kita, Mas. Misalnya timnya Mas Huda eh, tidak bisa turun hari ini dengan gangguan misalnya tadi hujan lebat, hujan deras dan anginnya kencang tidak mungkin dilakukan untuk penerbangan drone. Nah, itu tetap kita sampaikan nanti mungkin akan diganti harinya dengan hari lain, tapi hari itu tetap uang hariannya ada, Mas. Tapi mungkin kayak speedboat atau segala macam, nah itu mungkin tidak karena tidak turun ke lapangan gitu, Mas. Tapi uang hariannya tetap dikasih. Ya, ya, mantap. Terima kasih. Iya, paling itu Mas pesan kita sih itu sih dari PPK yang penting dioptimalkan yang sesuai ST dulu gitu Mas. Itu aja pesen PPK kita Mas. Iya, itu kan skenario kalau ada. Mas, ini untuk transparansi saja perlu kami tanyakan juga berapa standar uang harian yang diberikan oleh PRGM untuk teman-teman yang ke lapangan, Bu? Itu ngikut ini Mas. Kalau aturan kita kan 370 sehari Mas. Oh. Iya, itu sama. Nah, untuk yang KPH itu kita kayaknya ke Pak Salman sudah ini Mas, khusus untuk teman-teman KPH karena sifatnya lokal itu mungkin nanti bisa tanya ke Pak Salman saja Mas untuk mekanismenya kayak apa karena sudah kami jelaskan ke Pak Salman. Kalau yang untuk Siap. teman-teman KPH. Iya, Izin Mas. soalnya kita pakai standar biaya yang di lampiran itu Mas dari Kemenkeu. Oke, terima kasih Mas Ade. Izin Mas Odik. Ya, Eh, mohon informasi untuk pesawat drone kita kekuatan baterainya berapa buah itu untuk satu tim itu? oh iya baik Pak. Jadi drone kita itu ada satu, terus dua cadangan Pak. Jadi dimaksimalkan saja dulu Pak dengan kebutuhan kita yang tersedia. Jadi nanti kalau memang misalnya apa namanya baterainya kurang atau segala macam, nanti kita bisa dikondisi, maksudnya bisa dikoordinasikan ke kami gitu Pak. Masalahnya kan kita coba-coba membuat jalur terbangnya ini dengan ketinggian berapa sih pasnya dengan kekuatan baterai kita gitu. Uh, Agar menyesuaikan waktu hari SPT-nya juga gitu. Kalau nanti kita pakai jalur terbang dengan ketinggian yang agak rendah, tentu kan memerlukan baterai yang lumayan gitu. Nanti takutnya tak tercover hari SPT-nya gitu. Gimana itu, Mas? Oh ya, baik siapa. Jadi untuk yang drone itu Pak, kita kemarin sudah ini menyampaikan bahwa ketinggiannya itu di 50 meter Pak. Untuk yang drone mapping itu di ketinggian Ya. 50, tapi nanti disesuaikan lagi Pak di lapangan. Apakah ada pohon yang tingginya itu 50 meter misalnya Pak? Saya rasa sih sepertinya nggak ada gitu ya Pak. Tapi Iya, iya. dikondisikan saja Pak. Kalau misalnya Hmm. apa eh, cukup dengan 50 meter itu nggak apa-apa Pak, mapping saja di 50 meter itu ketinggiannya. Nah, nanti untuk baterai nanti kalau Bapak membuat jalur terbang nanti dimaksimalkan saja Pak untuk baterainya itu cukup di berapa cakupan luasannya itu cukup berapa lintasannya gitu Pak. Jadi Siap, siap, siap. nanti karena misalnya ada 3 baterai, nah nanti dimaksimalkan saja Pak 3 baterai. Nanti kalau Siap, siap. misalnya habis atau apa, nanti kita akan lapor PPK. Biasanya kalau hari selesai berarti lanjut besok gitu biasanya Pak. Apa nanti mungkin kita akan bekali dengan power bank ataupun biasanya gimana? Oh ya, atau nanti bisa dicas lagi gitu Pak di kalau misal jarak desanya itu tidak terlalu jauh. Misalnya kalau cuman maksimal 1 jam itu jarak ke desa, kalau PP kan 2 jam Pak. Jadi Iya, kalau iya. misalnya apa itu nggak apa-apa. Tapi kalau 2 jam perjalanan ke lokasi, nah itu saya rasa tidak mungkin untuk kembali ke desa untuk melakukan pengisian baterai gitu Pak. Jadi Siap, ini siap, aja siap. sih Pak. Maksudnya eh, iya kondisional aja Pak. Siap. Terima kasih informasinya. Hah? Mas Teddy di sini ada yang mau ditanyakan kah? Ya, ini Kak, mau nanya Kak terkait pertama itu APD. Nah itu tadi diinformasikan hari Senin atau Selasa diberikan. Nah itu APD-nya itu apa aja biar kami dari mahasiswa bisa juga menyiapkan misalnya
ada yang tidak masuk itu bisa kami cari, ataupun kami ingin tahu APD itu apa aja yang diberikan. Kemudian untuk transportasi dari uang dan awal kan dipegang oleh numerator. Kemudian untuk transportasi dari Pekanbaru ke Tembilahannya itu apakah itu juga masuk ke dan awal yang dipegang oleh numerator? Kemudian kami tim administrasi kan sudah H-4 nih, itu apakah ada lagi BIMTEK administrasi atau nanti bagaimana nih pembekalan kami tim administrasi begitu? Kapan BIMTEK? Oke, itu aja Kak. Baik, terima kasih Mas Teddy. Pertama untuk APD. APD ini nanti itu seperti waterproof, lalu ada topi, sepatu tani, lalu ada buff. Nah, mungkin sepertinya saya lupa tadi sebenarnya ada kaos kaki juga. Nanti saya lupa ini menyampaikan ada kaos kaki bola. Terus nanti ada hand counter, lalu ada meteran. Nah, nanti ada P3K juga untuk masing-masing tim satu. Nah, nanti ini sudah disiapkan oleh teman-teman enumerator. Nah, nanti mungkin untuk distribusinya di hari Senin itu sekaligus rencananya dengan BIMTEK administrasi, Mas Teddy. Nah, nanti mungkin apakah nanti teman-teman admin ini bisa berkumpul di tempat PPIU. Nah, nanti kita kondisikan lagi gitu. Sebenarnya hari Senin itu kita full bisa ketemu di Pekanbaru. Nanti teman-teman admin yang kayaknya ini teman-teman admin semua dari Pekanbaru, kita harapkan bisa ikut di PPIU itu. Nanti kita share. Nah, nanti kita bisa di situ untuk melakukan BIMTEK administrasi, misalnya seperti kelengkapan SPJ-nya. Paling bisa seperti itu, Mas Teddy. Lalu tadi untuk menanyakan untuk keberangkatan awal menggunakan travel. Nah, nanti di sini teman-teman enumerator itu nanti akan membekali untuk khusus untuk teman-teman mahasiswa, itu akan dibekali dari situ, dari dana awal. Nanti sebelum ke lapangan atau langsung diganti, itu sifatnya juga langsung diganti kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang memang misalnya dananya untuk pembelian itu tidak ada, nah nanti langsung saja dichat ininya masing-masing enumeratornya. Tapi kalau misalnya ada, nanti pas sampai di Tembilahan itu bisa langsung diganti, langsung saja minta diganti ke teman enumerator. Itu khusus untuk mahasiswa yang transportasi awal, dan juga nanti transportasi balik juga seperti itu. Itu Mas. Yang penting untuk teman-teman mahasiswa kita harapkan nanti dari pribadi itu ya direkam untuk transport itu tidak ada gitu. Tidak menggunakan duit pribadi lah istilahnya. Begitu Mas Teddy. Assalamualaikum Mas Adik. Oh ya Pak. Oh ya, iya Pak. Ini terkait keberangkatan yang tim 10 ke Sungai Buloh. Itu saya informasikan ke Sungai Buloh itu berangkat botnya jam 1 atau jam 2. Jadi kalau teman-teman dari Pekanbaru berangkatnya itu pagi tanggal 18, berarti banyak waktu terbuang. Karena kalau tanggal 18 berangkat berarti kan sampai sekitar siang, nggak terkejar bot, terpaksa nginap di Tembilahan, kemudian besok tanggal 19-nya baru jam 1 berangkat. Kemudian jam 1 berangkat berarti sampai di lokasi itu sore. Sore berarti nggak bisa langsung eksekusi kita. Berarti nginap lagi, berarti kan 2 hari juga terbuang. Maksud saya apakah bisa misalnya nanti teman-teman dari Pekanbaru nyampe di Tembilahan itu, sorenya bisa langsung pakai boat charter langsung berangkat. Jadi kita nginapnya nggak di Tembilahan lagi, tapi kita nginap di Sungai Buloh gitu. Jadi tanggal 18-nya bisa langsung eksekusi kita. Oh Ini ya. syarat. Baik Pak. Jadi ini Pak izin sebenarnya untuk itinerary untuk perjalanan itu sebenarnya kita serahkan ke ketua tim Pak Salman. Jadi sebenarnya karena ketua tim di sini tugasnya adalah untuk yang tadi Pak, untuk mengambil keputusan. Nah itu sarannya baik sekali Pak kalau dari Pak Salman. Nah nanti mohon disampaikan Pak untuk timnya apakah bisa apakah bisa berangkat dari Pekanbaru yang tadi disarankan oleh Pak Salman, sehingga tanggal 18-nya itu bisa turun ke lapangan ya Mbak Mifa ya. Itu 17 berangkat ya. 17 kan berangkat Iya. ke Pekanbaru. Iya.
Nah, kalau 17 begitu Pak Salman. berangkat, insya Allah bisa kita ini berangkat malam maksudnya. Iya Pak, nanti maksudnya karena yang Sungai Bulu ini kan makanya kita plot 5 hari di situ Pak. Maksud saya itu eh, silahkan Pak dari Pak Salman sarannya dari ke timnya itu seperti apa Pak. Kalau memang misalnya itu termasuk yang untuk drone juga ya Pak ya, untuk yang drone juga seperti itu. Jadi kalau bisa berangkatnya gimana Pak? Yang hari Selasa itu Pak. Sebaiknya berangkat jam berapa Pak dari Nah, Pekanbarunya Pak? sebetulnya kalau keberangkatan ini nggak ada masalah, asal kalau memang ada biaya untuk charter dari Tembilahan ke Sungai Buloh, nggak masalah mau nyampe jam berapa aja gitu. Itu bayar apanya Pak? Yang untuk dari Biaya Tembilahan ke Sungai Buloh. biaya dari Tembilahan ke Sungai Buloh itu buat umum kah atau buat charter? Oh bisa Pak, itu bisa bisa kita kondisikan Pak. Itu berapa Pak per orang Pak? Yang dari itu charter Pak, satu kapal ibaratnya dari Termasuk kita sewa bot, jadi mau jam berapa aja sampai di Tembilahan kita bisa langsung berangkat. Jam 3 sore misalnya nyampe langsung berangkat aja ke Sungai Buloh, kita nginap di Sungai Buloh langsung, nggak perlu nginap di Tembilahan lagi. Oh iya Pak, baik saya paham Pak. Oh. Kalau ada biayanya gitu, tapi kalau memang biayanya dari Tembilahan ke Sungai Buloh itu biayanya adalah bot umum, ya terpaksa tanggal 17 Mengikut berangkat. jam tadi ya Pak ya. Nah, tanggal 17-nya berangkat gitu. Kalau 17 berangkat nyampe pagi, tanggal 18 pagi, 18 siangnya jam 1 bisa kita ke Sungai Buloh. Gitu maksud saya. Minimum Oh ya baik Pak. Itu biayanya berapa Pak kalau yang charter Pak? charter itu kalau nggak salah saya sekitar 800-an ya. Itu muat berapa ini Pak? Muat berapa orang Pak? Kalau 6 orang muat lah. 6 orang berarti 2 kapal ya Pak. Soalnya kan partisipatif itu aja 6 dengan Iya. motor, lalu ada drone dan ada overview dan mapping. Ya ditambah ini lagi kan bawaan tas segala macam kan. Iya, Maksimal. 3 lah ya Pak ya. 3 kapal lah ya maksimal. Ya. Oh iya baik. Oh ya. Coba Berarti dengan nanti kredit. info kontak kapal charter ini nanti bisa Pak Salman yang bantu kan Pak ya? Boleh. Kalau mau charter nggak apa-apa, berarti kita berangkatnya tanggal 18 aja, nggak masalah. Oh ya baik Pak. Tapi nanti kita ini dulu ya Pak. Sebelum nanti mungkin saya bisa lanjut dengan Pak Salman karena nanti saya habis ini saya sampaikan dulu ke PPK kita Pak. Baik ya, terima kasih Mas Adik. Oh, Yuk. iya. Baik, terima kasih masukannya Pak Salman. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau sarankah dari Bapak dan Ibu dari ini Bapak Ketua Tim? Halo, Assalamualaikum Mas Adik. Oh iya Bu, Bu Nanda. Iya, Waalaikumsalam. ada yang beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan keberangkatan yang tim gelombang kedua, itu kira-kira di bulan berapa, rentang waktu di tanggal berapa, karena biar dikondisikan, nah seperti itu. Jadi tidak mendadak untuk penjadwalan, nah seperti itu. Nah yang kedua, saya juga mau menanyakan apakah tidak ada ya, berarti artinya keberangkatan dari Pekanbaru ke Tembilahan itu tidak disediakan bus atau charteran bersama, jadi berangkat bareng semua tim untuk gelombang, misalnya gelombang 1 yang berangkat berarti serentak karena tanggal keberangkatannya kan sama itu mulai start ke lapangan sama ya. Nah, apakah tidak ada disediakan transportasi massal artinya bersama, jadi berangkat bareng, di-drop bareng gitu dari Pekanbaru ke Tembilahan atau memang diserahkan masing-masing ketua tim yang menentukan yang mengkondisikan anggotanya nanti berangkat bareng atau bagaimana? Nah, itu teknisnya. Seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Nanda. Izin Bu, ini yang Bu Nanda gelombang pertama kan ya Bu ya? Gelombang kedua saya. Bu Nanda belum masuk ya? Oh iya. Kalau yang gelombang
Oh, oh ya izin Bu. Jadi kalau yang untuk gelombang kedua ini kita sebenarnya masih menunggu kelompok mana yang nantinya itu selesai duluan Bu. Tapi sebenarnya nanti kan di lapangan ini teman-teman yang rehab mangrove yang melakukan penanaman, nah ini mereka nanti melakukan verifikasi akhir. Jadi ada nanti seperti yang lokasinya itu di KTH Pantai Lapang. Nah, nanti mungkin teman-teman yang di tim ini akan berbarengan dengan teman-teman BRGM yang lain yang sedang melakukan verifikasi akhir. Nah, jadi kalau untuk gelombang 2, ini kita untuk tanggalnya itu belum tahu pasti, Bu. Sebenarnya kalau ada info kelompok yang sudah selesai penanaman, nah itu kalau misalnya dari tim ini sudah selesai, nah nanti kemungkinan kita akan tanyakan lagi kepada tim yang sudah standby duluan ini, Bu. Yang tim ini yang standby duluan ini apakah siap untuk lanjut atau tidak gitu, Bu. Paling kita gitu. Karena kita juga belum tahu kelompok mana yang nanti gelombang kedua itu selesai gitu, Bu. Kemungkinan itu di bulan Januari kemungkinan, Bu. Kalau memang untuk gelombang kedua ini dengan tim yang 5 yang belum berangkat, 5 tim yang belum berangkat yang partisipatif, Nah ini mungkin kemungkinan Januari. Tapi kalau untuk misalnya di lokasi itu sudah ada kelompok penanaman yang sudah selesai, nah nanti kalau misalnya tim drone-nya sudah bisa lanjut ke kelompok yang berbeda, nah itu nanti kita akan tanyakan dulu kesiapan. Pertama itu kesiapan anggaran sama kesiapan tim teknisnya, apakah siap turun atau enggak gitu, Bu. Paling gitu dulu, Bu Nanda. Terus yang untuk keberangkatan, di sini kita tadi sudah ini Bu menyampaikan kalau untuk keberangkatan kita serahkan kepada masing-masing ketua tim. Nah nanti silakan misalnya masing-masing ketua tim itu menginfokan ke tim adminnya, carilah travel tapi yang isinya itu 5 orang atau 6 orang yang mereka aja gitu. Itu juga bisa gitu Bu. Sebenarnya bisa dilakukan. Ya yang untuk apa namanya untuk keberangkatan itu kita serahkan lah istilahnya ke masing-masing ketua tim gitu Bu untuk keberangkatan. Jadi dari kami dari BRGM tidak ada menyediakan untuk fasilitas keberangkatan misalnya seperti bus, seperti untuk transportasi massal. Nah, itu kita tidak ada menyediakan gitu, Bu Nanda. Gitu, Oke, Bu. terima kasih itu aja. Terima kasih Mas Adik. Sama-sama, Bu. Atau Bu Nanda mau gelombang pertama ini kalau siap, Bu. Aduh, kebetulan tanggal sekian saya nggak bisa. Oh Untung iya saya siap. nggak masuk gelombang 1. Oh iya siap, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Nggak kedengaran suara Mbak Mifa dari sini aja nih. Berarti dari tadi tuh nggak ada. Ada. Oh, iya. Nah. Tes. Suara saya terdengar nggak Bapak dan Ibu? Kedengaran, Mbak. Oh, ya. Mungkin tambahan dari saya, karena tadi saya kebetulan mendapatkan arahan dari Pak Indra selaku Kasupokja Monef. Jadi untuk Pokja Monef sendiri itu mendapatkan arahan dari kepala badan untuk pengambilan data overview drone itu. Jadi ekspektasinya dari kepala badan itu cukup tinggi ya Bapak dan Ibu hasilnya. Jadi saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk pengambilan data overview drone. Kan kemarin sudah sempat ada BIMTEK untuk pengambilan data drone.
dalam sudut 90 derajat dan 45 derajat. Jadi nanti hasil dari overview drone tersebut sebisa mungkin pengambilannya itu bisa kualitasnya bisa bagus seperti itu Bapak dan Ibu. Karena untuk hasil overview drone ini akan akan dilihat oleh kepala BRGM secara temporal gitu. Jadi untuk memonitoring mulai dari awal penanaman saat ini, kemudian nanti kan setelah kegiatan monitoring T0 itu akan ada kegiatan monitoring di T6. Nah itu harapannya hasil dari overview drone itu bisa melihat kira-kira apakah dari misalnya dari T0, kemudian dari T+6 dan T+18 sampai selanjutnya, kira-kira pertumbuhan dari tanamannya tersebut tuh membaik atau tidak, itu bisa dilihat dari hasil overview drone-nya seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin tambahan dari saya cukup seperti itu. Dari teman-teman ada lagi nggak? Izin Mbak, Mas Sodik. Oh ya, silakan Ya, siap. Pak Ivan. Gini, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin saya ada beberapa yang mau saya tanyain. Yang pertama terkait yang dibilang surat tugas tadi masih dalam proses. Saran saya kalau bisa agak dipercepat. Tadi soalnya dari kantor sudah bertanya. Saya sudah sedikit sounding kan kapan akan berangkat. Awalnya saya udah bilang sekitar tanggal 18 sampai 22 dan ternyata kan berubah lagi nih 17 sampai 21. Kalau bisa surat tugasnya sama pemberitahuan ke kantor tuh agak dipercepat soalnya kami ada kemungkinan juga minggu depan ini ada salah satu tugas dari Dirjen terkait ada pengawasan, takutnya bentrok seperti itu. Terus yang kedua terkait yang power bank tadi, seingat saya sih kalau tidak salah waktu di pelatihan kemarin ada wacana mau disediain power bank masing-masing tim. Itu apa jadi atau enggak? Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Ivan. Jadi yang pertama untuk terkait ST-nya sebenarnya sudah naik Mas. Maksudnya sudah di pimpinan, tinggal menunggu arahan sama persetujuan pimpinan. Nanti kalau sebenarnya hari ini bisa selesai malam ataupun sore ataupun malam ataupun besok pagi, nanti akan kita segera share di grup Mas. Kita akan segera share di grup. Nah, untuk yang power bank ini Mas, itu ternyata dari PPK kita tuh maksudnya kalau untuk power bank ini belum ini Mas, maksudnya belum pasti kita bisa menyiapkan gitu Mas. Jadi kita lebih dioptimalkan dulu untuk dengan baterai yang tersedia gitu Mas untuk yang drone. Dan juga nanti mungkin kalau teman-teman misalnya ada punya power bank pribadi itu mungkin bisa membawa drone membawa power banknya pribadi dulu Mas. Nah tadi seperti yang tadi disampaikan ke Pak Indra, kalau misalnya jarak ke lokasi desa itu tidak terlalu jauh gitu Mas, maksimal sebenarnya 1 jam, nanti bisa melakukan pengisian ulang gitu Mas ke desa, karena kan kalau PP itu 2 jam misalnya Mas. Kalau misalnya berangkat pagi, karena kan kalau untuk drone sebenarnya tidak harus menunggu surut penuh gitu Mas. Asalkan bibitnya sudah tidak terlihat, maksudnya tidak tertimbun air semuanya gitu Mas. Nah itu bisa dilakukan mapping ataupun overview gitu Mas Ivan. Jadi tidak harus menunggu surutnya itu maksimal gitu Mas. Itu untuk yang drone. Jadi kalau yang untuk pengisian power bank-nya tadi dari kami kita belum pasti sih Mas untuk menyediakan power bank itu, belum pasti untuk memenuhi itu Mas. Jadi lebih diutamakan nanti kalau misalnya ada power bank pribadi, nanti power bank pribadi dulu gitu Mas. Terutama bisa untuk cas remote gitu. Begitu Mas Ivan. Oke, terima kasih Mas. Mungkin ada satu lagi nih terkait travel menuju ke Tembilahan. Kalau bisa kami masing-masing tim dikasih rekomendasi travel mana yang rekom untuk disewa untuk menuju Tembilahan. Ya, makasih Mas. Oh ya, baik, siap Mas. Nanti kebetulan Mas di sini nanti ada teman-teman enumerator kita dan juga adminnya. Nanti
teman-teman enumerator ini yang akan bantu nanti Mas, dan juga nanti ketua tim juga membantu mengingatkan atau mengkoordinir gitu Mas kepada masing-masing timnya untuk segera mulai mencari travel, karena kan kalau enumerator dan admin ini mereka yang lebih paham terkait itu Mas, karena kan baru, karena orang sana lah gitu Mas. Kalau kita dari Jakarta kan kita maksudnya travel kan baru kan kita juga tanya dengan orang lokal gitu Mas Ivan. Jadi kalau untuk rekomendasi itu nanti bisa dikondisikan oleh teman-teman enumerator dan admin gitu Mas. Jadi nanti paling ya yang ketua tim juga paling bantu koordinir gitu anggotanya, nanti mau berapa orang di travelnya, nanti butuh travel berapa gitu. Atau biasanya kalau dipenuhi oleh teman-teman BRGM ataupun ya dari BRGM kan nanti bisa di satu travel itu kan ibaratnya sudah di charter gitu Mas. Gitu Mas Ivan. Oke, terima kasih Mas Odik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau misalnya masih ini mau ditanyakan, atau nanti kita hari Senin bisa ketemu karena kita dari Jakarta, nanti hari Senin sudah di Pekanbaru, kita sekaligus untuk ketemu kumpul dengan teman-teman admin. Kalau misalnya dari ketua-ketua tim bisa ikut, nanti kita infokan di grup. Silakan nanti kita bisa diskusi lanjut untuk pelaksanaan kegiatan itu di hari Senin di kantor PPIU. Ataupun nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada usul, kita Zoom lagi besok ataupun hari Minggu atau apa, nanti diinfokan saja di grup Bapak Ibu. Karena hari ini itu belum semuanya masuk, nanti mohon disaran ke kita Bapak Ibu. Untuk lokasi gelombang 2 itu juga di Tembilahan Bu Nanda. Karena di Tembilahan itu totalnya ada 56 kelompok tani Bu Nanda. Jadi ada 56 Inhil, bukan Tembilahan, di Inhil. Di Kabupaten Indragiri Hilir. Kan ibu kota ininya Tembilahan kan? Ya. Nah, jadi ada 56 kelompok. Nah, itu baru 4 yang baru kita monitoring ini Bapak Ibu. Jadi masih ada 52 lagi yang mau kita yang mau kita monitoring. Jadi nanti mungkin gelombangnya akan banyak ini Bapak Ibu. Udah kayak kita umroh atau haji ini mungkin kayaknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ragu atau ini nanti mungkin silahkan dicari-cari infonya, mungkin nanti dan awal hari Sabtu atau Minggu ini nanti sudah kita kondisikan ke teman-teman Enum, jadi nanti untuk pembayaran sudah bisa di booking. Kalau hotel itu biasanya bisa di booking saja dulu, nanti bisa pembayarannya di lokasi biasanya juga bisa. Cuman untuk pembookingan bisa dilakukan dari sekarang Bapak Ibu. Makanya tadi ketua-ketua timnya silahkan menghubungi Pokmasnya sebaiknya untuk penginapan bagaimana mekanismenya. Itu apakah yang dari gelombang 1 dan gelombang 2? Gimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan kah atau sudah cukup? Untuk format visum nanti kita kirim di grup. Dikirim aja nanti di grup. Pak Alex, gimana Pak Alex? Ada yang mau ini Pak Alex? Atau Pak Nesdi? Ya. Atau cukup Bapak? Ya, Pak Sadik. Jadi kondisi nihilnya kan beberapa lokasi kan ada yang jauh, ada yang dekat ya. Iya, Jadi Pak. dari sisi penganggaran kan sangat fleksibel. Artinya Iya, Pak. diperbolehkan kalau perjalanannya itu cukup jauh kan kita nggak harus ngoyo harus hari itu sampai ke lokasi gitu. Iya, Bisa jadi benar, Pak. nginap dulu di Tembilahan, kemudian Iya. besok nyambung lagi. Iya, Karena bisa. kayak ke Selat apa itu kan cukup jauh itu. Nah itu Iya, benar. tentu kondisi fisik kawan-kawan kan tidak harus ngoyo kan. Iya, Bisa jadi benar, nginap. Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, budget untuk nginap itu kalau kayak di Tembilahan itu kan ada beberapa
pilihan hotel sebetulnya. Iya. Karena kebetulan saya cukup sering juga ke Tembilahan. Jadi mohon disampaikan juga untuk hotelnya tentu yang agak nyaman lah ya. Maksudnya itu Iya, Pak. yang ini Itu memang pagunya sesuai 8,5, Pak. 8,5. Oh, tinggi ya pagunya ya. 8,5 itu 1 malam. 1 malam. Ya, oke. Berarti udah cocok itu. Kemudian untuk transport ini kan bervariasi karena ini kan perjalanan cukup jauh, hampir berapa jam, 7 jam perjalanan kan dari Pekanbaru gitu. Itu ada batasan terkait dengan transportasi untuk budgetnya, Mas Adik, mohon diinfokan. Apakah bisa, kan banyak tuh mulai dari engkel kalau yang ke Tembilahan itu sampai sekelas Fortuner kan ada. Dari yang Iya. 200 sampai ke 150 sampai ke 2,5 itu ada budgetnya ya. Karena ini perjalanan jauh, mungkin bisa diberikan gambaran maksimal anggaran yang bisa digunakan untuk transport, untuk travel lah terutama. Oh ya, Pak. Jadi izin Pak, kalau untuk keberangkatan di sini kita sudah ini sih Pak mengestimasi itu sekitar 300 sih Pak per orang sekali keberangkatan. Jadi Oke, bagus. nanti apa namanya, kalau memang dia langsung ditulis oleh pihak travelnya ya nanti segitu yang kita bayarkan Pak. Nanti kalau misalnya kosongan, nah itu nanti mohon disamakan angkanya dengan yang satu travel, misalnya CV Tunas Rezeki. CV Tunas Rezeki ini misalnya Pak Alex pakai CV Tunas Rezeki nanti nulis 200, nanti Pak Nesdi nulis 300. Nah itu dengan CV yang sama tuh nggak boleh Pak. Jadi harus sama. Oke, paham. Oke. Begitu Ya. sih Pak. Ini. Oke, nah kondisi di lapangan nanti didiskusikan sama ini ya teman-teman yang ada di lapangan ya terkait dengan apakah memang harus turun hari itu atau bagaimana gitu. Karena kan beberapa lokasi kayak kami yang di Selat itu dari Tembilahan ke Guntung saja sudah 3 jaman kan. Kemudian dari Guntung ke lokasinya itu sekitar 1 jaman lagi naik boot. Siap Pak. Apakah ini Pak Nesdi kelompok 4 Pak, kelompok 5 Pak? Beda kelompok Pak. Pak Nesdi agak dekat tuh, dia di Manda. Pak Alex kelompok berapa Pak? Pak Alex. Saya kelompok 5 di ini. Di mana Drone ya Pak ya? Jauh nih. Kalau Ya. untuk kelompok 4 dan kelompok 5 itu kayaknya kalau untuk perjalanan udah kita serahkan lah Pak ke teman-teman KPH karena ada Mas Satrio di situ Pak. Saya rasa itu kayaknya Ya, Mas betul, Satrio sana, kan? udah paham lah Pak. Mas Satrio kayaknya kalau untuk perjalanan. Makanya Pak Salman kita ganti karena tidak semua murni teman-teman KPH yang ke Kuala Selat, nanti ada sebagian yang ke Sungai Buloh karena itu lumayan jauh juga. Nah makanya teman-teman KPH kita pecah Pak. Oke, yang penting disesuaikan saja dengan kenyamanan teman-teman dan keselamatan ya Mas Adik. Oh ya, siap biar Pak. ini Yang biar penting keselamatan yang utama. Baik, terima kasih Mas Adik. Ya. Sama-sama Pak Alex. Mas Adik. Oh ya. Izin Mas Adik. Iya Pak. Mas Adik, saya baru pulang dari sekolah 8 jadi nggak seberapa dengar tadi rekamannya. Nanti rekamannya bisa di-share di grup ya Mas Adik. Oh, rekaman Zoom sepertinya ini Pak. Di recording. Kayaknya ini rekam. Enggak. Di recording kayaknya tapi sama Mas Putu. Oh iya Pak, nanti saya coba tanya Pak rekamannya karena ini Zoom-nya dibuatkan oleh teman juga Pak. Nanti saya minta rekamannya Pak. Siap ya. Oke, Mas Adik ya. Iya, di-record ya. Oh iya. Ada di record. Jam berapa? Oh, 5:30. Gimana Bapak Ibu? Apakah cukup dulu atau masih ada yang mau ditanyakan terkait keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan? Apakah cukup Bapak Ibu? Kalau cukup kita akhiri ini Zoom-nya. Mungkin kita rasa cukup ya Pak Salman, Pak Alex. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita tutup dulu Pak untuk Zoom sore ini. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kembali bisa melalui grup ataupun wapri kepada kami selaku BRGM. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya karena ini kita infokan dadakan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami akhiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.